paling penting ya alat bukti. Kalau alat buktinya tidak terang, karena memang di penyelidikan dan penyidikan itu, di penyelidikan itu kan masih dapat atau tidaknya. Saya mengilustrasikan dalam kelas, lampu ini masih bisa on off. Jadi fase penyelidikan itu masih dalam fase serangkaian tindakan untuk dapat atau tidaknya. Setelah itu naik dik. Dik itu berarti sudah ada upaya, dia udah dapat bukti dan menemukan tersangkanya. Masalahnya bukti yang sejak awal ini tarik-menarik, tidak ketemu. Karena saya pernah bertemu sama Pak Jokowi bulan Februari 2015, saya ditanya apakah foto ini sama. Secara kasat mata saya belum salah waktu itu. Ya. Itu beda. Jadi kalau saya katakan nurani saya, Bro, kamu bilang aja sama, kenapa sih loh? Nurani saya nggak bisa mengatakan begitu. Siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia melakukan deklarasi pengkhianatan kepada rakyat. Tema yang sangat krusial bagi masa depan penegakan hukum kita, yaitu membedah KUHP dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Ya, membedah KUHP baru dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Tema ini sengaja mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui teks pasal-pasal kedua undang-undang baru ini, menuju pada konteks yang lebih luas dan konsekuensi yang mungkin akan muncul. Tema ini bukan sebuah pernyataan atau pertanyaan yang sempit atau personal, akan tetapi ia adalah sebuah lensa untuk menguji: satu, kemandirian hukum dan aparat penegak hukum, sejauh mana rejim hukum baru ini dapat berdiri independen, bebas dari kepentingan politik kekuasaan. Dua, bagaimana instrumen hukum ini akan digunakan dan apakah ia akan menjadi alat rekonsiliasi, alat pembenaran, atau justru menjadi alat kriminalisasi di masa yang akan datang. Ketiga, apakah KUHP baru yang lebih, apakah KUHP yang baru ini lebih melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, atau justru membuka ruang yang lebih luas untuk represi. Tema diskusi ini tidak bertujuan untuk menghakimi satu individu atau menghakimi Jokowi, melainkan untuk mengkritisi sebuah sistem dan konstruksi hukum yang mulai berlaku untuk semua, termasuk untuk mereka yang pernah dan akan memegang tampuk kekuasaan tertinggi. Nasib seorang Jokowi dalam tema diskusi ini hanyalah sebuah test case yang aktual untuk mengukur kekokohan, keadilan, kemandirian, dan netralitas sistem hukum kita yang baru dan netralitas aparat penegak hukum kita. Kelahiran KUHP dan KUHP baru ini memantik sejumlah pertanyaan, kekhawatiran, bahkan kecemasan dan perdebatan publik yang intens, memicu gelombang kontroversi akibat adanya banyak pasal kontroversial berbau kolonial dan represif. Apa yang kita hadapi hari-hari ini di awal berlakunya KUHP dan KUHP baru adalah terjadi praktek penegakan hukum yang menjungkir balikan akal sehat kita semua. Dalam masa transisi ini muncul dinamika yang baru yang menyita perhatian publik karena terjadi penerapan pasal-pasal KUHP baru secara serampangan
menunjukkan bahwa institusi Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Inilah yang sangat disayangkan, karena terjadi anomali dalam penggunaan mekanisme restoratif justice dalam proses pemberian SP3 dilakukan dengan menabrak, membenturkan, bahkan memanipulasi sejumlah larangan, sejumlah pembatasan, dan sejumlah pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan dan tentang mekanisme keadilan restoratif di dalam KUHP baru. Perjuangan rekan-rekan seperti Mas Roy Suryo, Bung Rizal Fadila, Ibu Kurniatri Royani, Bung Rustam Effendi, dan kawan-kawan dalam mengadvokasi dugaan ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak ada muatan kepentingan pribadi, apalagi muatan politik, tetapi semata-mata karena membela kepentingan umum yang lebih besar dengan pengorbanan yang tak terhingga nilainya melalui upaya hukum guna memastikan apakah ijazah Jokowi asli atau aspal atau memang sama sekali palsu. Para narasumber, moderator, dan hadirin sekalian, berbagai anomali yang terjadi mengiringi pemberlakuan KUHP dan KUHP baru pada masa transisi ini, sebagaimana dapat kita saksikan bersama dalam kasus restoratif justice dan SP3 terhadap laporan Jokowi dan kawan-kawan. Ini pertanda tidak sehat dan menunjukkan betapa Polri belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Jokowi. Penggunaan mekanisme restoratif justice dan ketetapan SP3 yang bermula dari pertemuan di Solo pada tanggal 8 Januari 2026 menggambarkan betapa terkesan dan ketakutan yang luar biasa, tetapi bukan dari para tersangka, melainkan dari Jokowi demi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan melalui restoratif justice dan SP3 dengan segala cacat dan akibat hukumnya. Oleh karena itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan keprihatinan yang mendalam atas anomali dalam pelaksanaan KUHP dan KUHP baru, karena pada saat yang bersamaan justru disambut dengan beberapa tindakan penyidik yang melanggar prinsip-prinsip berlakunya KUHP dan KUHP. Ini adalah langkah mundur karena terjadi tambal sulam penyelesaian yang tidak profesional dan tidak bermartabat demi mengembalikan nama baik seorang Jokowi yang sesungguhnya sudah sulit untuk dikembalikan lagi. Untuk itu, kepada bapak-bapak narasumber, kami mohon untuk bongkar habis kompleksitas permasalahan yang ada demi perbaikan penegakan hukum kita ke depan. Akhir kata, semoga diskusi ini memberikan pencerahan, menambah kasanah keilmuan kita, dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan penegakan hukum di negeri tercinta ini. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bang Petrus Celestinus. Jadi kalau di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu kan panjang, pusing. Kita sering disebut sebagai tim hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi memang koordinator litigasinya adalah Bang Petrus Celestinus. Sementara saya diminta sejak awal di tim non litigasi, yang dulu tugasnya katanya tukang provokasi aja. Kenapa? Non litigasi kan provokasi gitu. Ya sudahlah, saya ikut begitu. Jadi begitu, terima kasih. Dan sekedar info, selain untuk membahas KUHP dan deklarasi pernyataan bersama, agenda ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan pengawalan terhadap saudara-saudara kita, aktivis-aktivis kita yang dikriminalisasi oleh rejim Joko Widodo, yang setelah membebaskan sebagian, kemudian klaster yang kedua berkasnya dilimpahkan kejaksaan, ternyata klaster yang satu yang tidak mendapatkan fasilitas dari Joko Widodo, yang tidak mau berdamai dengan kepalsuan Joko Widodo, yang tidak mau kompromi dengan kebohongan Joko Widodo, itu mendapatkan stick atau injakan, yakni apa? Berkasnya dilanjutkan dan akan ada pemanggilan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026, yakni yang pertama atas nama pejuang kita Bapak Rizal Fadila, sarjana hukum. Beri tepuk tangan Bapak Rizal Fadila.
Nah, panggilan yang kedua juga dialamatkan kepada pejuang kita, Sri Kandi advokat kita, Ibu Kurnia Triroyani. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Dan yang ketiga tentu saja aktivis yang ya tak lekat oleh zaman, yang mewarisi sejarah aktivis dari pendahulunya dan melanjutkan perjuangan kepada generasi selanjutnya, yang hari ini juga mendapatkan ya injakan dari rejim Sulu ya, karena tidak mau berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan kezaliman. Siapa lagi? Dia adalah Bang Rizal Fadilah. Oh, sorry. Yang di benak saya adanya Bang Rizal terus. Sekali lagi buat Bang Rustam Abadi. Saya tentu saja kalau nge-host nggak ahli, karena itu di acara ini kita panggil ahlinya ahli, core of the core katanya Mbah Dul ya. Dan untuk itulah pada kesempatan ini dalam tema diskusi membedah KUHP dan KUHP baru, menentukan nasib Jokowi. Apakah nasib Jokowi seperti foto di atas, hidup tapi seperti mayat begitu, sudah tak berkuasa tetapi seolah-olah masih berkuasa? Kenapa? Ternyata sekarang orang-orang kalau mau dapat SP3 itu tidak ke polisi tapi cukup ke Solo. Terbukti ada dua orang berkunjung ke Solo dapat SP3 dan terbongkar menurut orang yang konon namanya Egy Sujana. Dia datang ke Solo, dia marah-marah ke Jokowi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kata Egy Sujana, Anda perintahkan Presiden, perintahkan Kapolri, perintahkan tindak pidana umum untuk SP3 saya. Lalu katanya Jokowi memanggil polisi dan perintahkan itu. Berarti benar kan? Kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUHP baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Sampai ada kelakar di sosial media. Kelakarnya begini, Donald Trump itu memberikan saran kepada Maduro agar dia datang ke Solo agar bisa mendapatkan SP3. Itu kelakarnya. Saking hebatnya Solo ini ya, sampai Donald Trump pun merekomendasikan Maduro untuk datang ke Solo. Tapi saya berkelakar pula, kayaknya Maduro nggak mau ke Solo karena dia khawatir, takut dianggap pengkhianat oleh rakyatnya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah mendatangi Solo. Apapun alasannya, kalau Anda sudah datang ke Solo, berarti Anda sama saja melakukan deklarasi pengkhianatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan statement ini sebenarnya sudah saya berikan ya dengan tegas saat di Polda Metro Jaya. Apa saat itu di Polda Metro Jaya sudah ada narasi untuk mendamaikan, memanfaatkan tim Komisi Reformasi Polri yang katanya akan melakukan mediasi oleh para pihak dan nanti akan ada penyelesaian restoratif justice. Sejak saat itu sudah saya katakan dengan tegas, siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia melakukan deklarasi pengkhianatan kepada rakyat. Ternyata kata-kata itu tidak lebih berharga ketimbang rayuan SP3. Ternyata ada orang yang lebih memilih SP3 ketimbang dianggap sebagai pengkhianat rakyat. Tapi ya sudahlah, hidup ini kan pilihan. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi pejuang, dan kita juga tidak dipinta untuk memilih menjadi pecundang. Tetapi sekali lagi, perjuangan kita, amal kita itu sejatinya tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada anak dan cucu kita, tapi sejatinya perjuangan kita akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tegaskan, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang meniatkan mencari dunia, maka dunia yang dia akan dapatkan. Siapa yang meniatkan diri untuk cari akhirat, Allah kata hadapan kakinya. Bu Kurnia, saya nggak enak katanya kalau ngasih apa-apa dikira orasi. Tapi memang itu apa ya,
sudah menjadi nalurinya. Saya itu kalau dari jauh melihat ada mic itu pengennya cepat mendekat itu. Loh, ada mic ini, saya bisa orasi gitu. Jadi sebenarnya keliru. Solo itu kalau mau merayu saya tidak perlu pakai uang berkoper-koper, tidak perlu pakai SP3 dan lain-lain. Cukup hadiahi saya mic. Dari jauh saya akan mendekati mic itu. Tapi saya katakan kepada orang Solo, "Hai Solo, kau telah berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Karena itu kami akan melakukan perlawanan dengan atau tanpa siapapun. Karena perlawanan ini bukan karena seseorang. Kau bisa membuat seseorang tertentu berubah haluan, tapi kau tidak akan bisa mengendalikan perjuangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan, dan akan tetap membara perjuangan melawan kebohongan, kezaliman geng Jokowi." Sebelum kita lanjutkan, saya undang juga ya para aktivis ya yang konsisten ini ya, yang juga tersangka kebetulan ya. Silakan naik ke atas panggung Ibu Kurnia Triroyani. Silakan di sini saja Bu. Selanjutnya ada juga Bapak Rizal Fadila. Silakan Pak Rizal Fadilan. Pak Rizal Fadila. Pak sudah sini aja. Sini. Pak Rizal di sini Pak Rizal. Tersangka kursinya khusus kata Pak Rizal. Baik, sebelum tadi kita lanjutkan lagi ya ke Pak Ugroseno ya. Terkait dengan ijazah palsu ini sebenarnya kasusnya sudah dibawa kemana ini kira-kira Pak akhirnya ya? Apakah akan anti klimaks seperti yang sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita lihat patternnya nih Pak ya, selalu kalau sudah mendekati persidangan itu selalu ada manuver ya. Dulu waktu Bambang Tri kita ingat ya, waktu itu pengacaranya Egy Sujana juga, begitu mau masuk ke pengadilan jebret ditangkap Bambang Trinya kan. Nah, kira-kira kalau ini nih manuvernya sudah kelihatan jebret best ke Solo gitu kan ya. Nah, sekarang ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah kalau Pak Ugroseno lihat dengan restoratif justice tadi gitu, kira-kira akan anti klimaks atau seperti apa ini ke depannya kasus ijazah palsu ini Pak? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ditanya Mbak Sarita tadi klimaks atau anti klimaks bingung saya. Jadi begini, saya melihat sebagai seorang bayangkara. Tapi saya bukan bayangkara zaman kerajaan Majapahit. Ya. Kalau zaman kerajaan Majapahit itu adalah pengawal dan pengaman raja dan para keluarganya. Tapi saya bayangkara yang sudah dilahirkan sejak 1 Juli 1946, Kepolisian Republik Indonesia keluar dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadi Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang utuh ya. Jadi perjalanan sejarah Polri ini ya, semuanya harus diketahui para junior di Polri ya kan. Sudah mengalami fase-fase di bawah kementerian, menjadi kementerian sendiri ya. Mabes Polri itu dulu namanya Departemen Angkatan Kepolisian, Depak ya, terus berubah menjadi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia setelah bergabung dengan ABRI. Ada Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AR, Mabes AU, Mabes Polri. Kemudian pedoman kerja kita, pedoman hidup kita juga sama, Tribrata, ya, Rastra Sepak Utama, abdi utama dari nusa dan bangsa, Nagara yang utama, warga negara teladan daripada negara, Yana Anusa Sana Dharma, wajib menjaga ketertiban pribadi dari rakyat. Belum catur prasetya, setia kepada negara dan pimpinan negara. Nah, itu yang harus ditegaskan, setia kepada negara dan pimpinan negara. Dua, hanyakan musuh, mengenyakan musuh-musuh negara dan musuh-musuh masyarakat. Tiga, Ginung Pratidina tidak mengagungkan, maksudnya mengagungkan negara. Yang keempat, kalau nggak salah, Yana Anusa Sana Tansa Trisna, tidak terikat Trisna pada sesuatu. Jadi tidak boleh terima suap dan sebagainya begitu.
Nah, kembali kepada ijazah tadi, ijazah yang diduga palsu, ya. Saya ngamati sejak awal, sebetulnya arahnya ini jangan sampai terjadi lagi nanti tahun 2029. Ya. Jadi kalau sekarang peristiwa ini, pertama laporan kalau nggak salah TPUA ya, kemudian di Bareskrim, saya mulai melihat agak ke dalam. Kenapa dimasukkan ke Dumas? Seharusnya setiap laporan yang dari masyarakat setelah dinilai oleh menerima laporan, kalau zaman dulu saya adalah perwira samapta, sekarang ada SPKT. Itu dari awal sudah bisa dilihat apakah ini perkara pidana, apakah ini ada perdata dan pidananya, atau ini bukan perkara pidana. Itu perwira samapta yang berpangkat letnan 2, tidak usah berpangkat sampai kombes, itu sudah bisa menilai kemampuan seorang perwira letnan 2, kalau sekarang inspektur 2, sampai tahun 1999 saya waktu masih Kapolres ya, itu sudah bisa menilai. Tidak ada Dumas. Dumas itu adalah pengaduan masyarakat terhadap perilaku menyimpang Polri ya. Nah, yang dilaporkan adalah dugaan ijazah palsu. Harusnya setelah terima laporan dari TPUA diterbitkan laporan polisi, kemudian surat perintah dimulai penyidikan, dan baru dilengkapi dengan beberapa tindakan administrasi penyidikan. Ada surat panggilan, kemudian surat penyitaan kalau perlu dan sebagainya. Ya. Sampai pemeriksaan laboratorium forensik. Karena pemeriksaan laboratorium forensik Polri itu atau laboratorium kriminalistik zaman dulu Labkrim namanya, itu harus ada dasar laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan. Disebutkan disita dari mana, bagaimana penyitaannya, saksi siapa, kasus apa. Itu Polri meminta pemeriksaan Labkrim saja harus lengkap dokumennya. Ya. Tidak hanya lesan minta tolong diperiksa, bukan. Ya. Nah, kemudian dihentikan setelah dinyatakan bahwa ijazah itu asli. Malah ada laporan dugaan ijazah palsu, kemudian langsung dia ijazah asli. Itu bukan hal yang mudah, sangat kompleks. Yang saya katakan tadi, ada pemeriksaan laporan forensik, ada pemeriksaan saksi. Ya. Apalagi ijazah katanya sudah diterima di Bareskrim. Nah, ini ijazah saya katakan kemarin di sidang pengadilan di Solo, ini barang titipan atau barang bukti. Gitu loh. Kalau barang, ya barang semua barang, HP juga barang, semua barang. Tapi kalau barang titipan, sepengetahuan saya dulu waktu saya masih SMP, saya tahunya ada titipan, hanya titipan sepeda motor, titipan mobil, itu di tiap bioskop ada. Kalau nonton bioskop itu, pasti ada titipan sepeda motor, dan titipan mobil. Nah, kalau barang bukti, biasanya adalah barang yang disita, yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Makanya dalam penyerahan tahap 2, kalau dalam proses penyidikan ini lancar, itu penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti, bukan penyerahan alat bukti. Kadang-kadang orang bingung, apa beda barang bukti dan alat bukti seperti itu ya. Ini edukasi ya. Nah, kemudian pasal. Oh, selamat datang nih Mas Roy. Nah, kemudian pasal akibat penelitian. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon sama Dr. Tifa, sebetulnya itu tidak ada penelitian untuk rencana mencemarkan nama baik atau fitnah. Mens reanya di situ tidak ada. Pasal 310, 311 KUHP yang lama ya, itu tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Ayo sama-sama kita mencemarkan nama baik atau memfitnah, tidak ada. Kalau saya dilaporkan mencemarkan nama baik, berarti seseorang yang saya cemarkan hanya menuntut saya. Tidak bisa pasal 310, 311 selama saya jadi di Polri aktif, ya, dikaitkan dengan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan. Kalau dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan,
Ya. Siapa yang menyarankan untuk melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, dan siapa yang membantu di situ, ya. Jadi ini pasalnya menurut saya sangat aneh. Kemudian kalaupun ada pasal pencemaran nama baik 310 dan fitnah 13 KUHP, harus dibuktikan dulu pencemarannya dalam bentuk apa, fitnahnya dalam bentuk apa. Nah, ini kaitan dugaan ijazah palsu. Apakah setiap orang yang mengatakan, biasanya ada gini, kalau di dalam bisnis itu misalnya ada akhir-akhir selalu dulu ada, itu bukan merek palsu. Kalau berkaitan dengan merek, itu merek terdaftar dan tidak terdaftar. Apakah mengatakan bahwa merek tidak terdaftar itu adalah merek palsu? Bukan. Kalau saya membuat merek tidak terdaftar, ada yang merasa berat, apakah saya kena 310, 311 atau pemalsuan? Juga enggak. Ada pengadilan niaga, bukan pidana. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di sini, dugaan ijazah palsu ini seharusnya harus dibuktikan dulu di awal. Ya. Jadi bukan pelapor 310, 311 kemudian diserahkan ijazahnya disimpan, apalagi disita. Menurut saya sangat menyalahi aturan hukum acara pidana kalau ijazahnya Pak Jokowi tadi disita oleh kepolisian. Ya. Nah, kemudian pada saat saya sampai di saksi pengadilan Solo, saya hanya dilihatkan saja ini foto dari fotokopi, mungkin saya nggak tahu, yang namanya tidak asli ya. Kemudian ada yang ijazah asli milik almarhum Mas Bambang di situ. Nah, kemudian waktu ditanya sama pengacara Pak Taufik, karena saya pernah bertemu sama Pak Jokowi bulan Februari 2015, saya ditanya apakah foto ini sama. Secara kasat mata saya belum salah waktu itu. Ya. Itu beda. Jadi kalau saya katakan nurani saya, Bro, kamu bilang aja sama, kenapa sih loh? Nurani saya nggak bisa mengatakan begitu. Ya, saya selalu bicara sama nurani saya. Bukan nurani loh, hati nurani bukan ya. Nurani beda ya, gitu ya. Nah, setelah saya katakan seperti itu, ya udah, perasaan saya apa adanya saya katakan di depan majelis hakim waktu itu. Ya. Nah, kemudian kalau kaitan dengan SP3 dan rencana RJ, saya mohon maaf Pak Marwara tadi siaan ya. Saya membaca KUHP yang baru, nanti kalau ada pakarnya, saya sepertinya hopeless kalau ada KUHP yang baru. Benar. Apa yang dimaksud dengan RJ itu? Keadilan restoratif. Ya. Ini nanti akan digunakan oleh oknum. Orang nagih utang, pasalnya dijadikan penipuan penggelapan. Ditahan. Ya kan? Kalau dia bisa minta maaf, mengembalikan kerugian dan sebagainya, langsung RJ SP3. Nah, ini lembaga RJ ini lembaga apa dalam KUHP nanti? Ya. Saya bukan katakan seluruhnya jelek, tapi ini saya sangat berterima kasih ada beberapa warga masyarakat yang sudah menggugat di MK. Ya, kalau perlu dipending dulu nggak ada masalah. Ya. Sama dengan KUHP nanti. Itu harus didalami betul, jangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diberlakukan sejak 2026. Termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana akan diberlakukan. Saya rasa ini masih perlu ditinjau kembali. Ya. Dan sekali lagi berkaitan dengan apa tadi SP3 yang diberikan kepada Pak siapa? Edi Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, ya. Saya mencoba membaca kembali ketentuan penghentian penyidikan. Itu ada 6 kriteria. Yang pertama, tidak cukup bukti. Berarti tidak memenuhi unsur minimal 2 alat bukti, itu tidak terpenuhi. SP3 ya. Yang kedua, itu masuk perkara perdata. Itu bisa di SP3. Yang ketiga, masuk perkara administrasi. Mungkin tata usaha negara.
Yang keempat, kedaluarsa. Yang kelima, tersangka meninggal dunia. Yang keenam, nebis in idem. Dari 6 kriterianya yang masuk dasar penghentiannya Pak Egy Sujana dan Pak Damari Lubis ini, kalau dikaitkan dengan pelaku subjeknya, berarti harusnya diambil yang nomor 5, tersangka meninggal dunia. Tapi ini tersangka belum meninggal dunia. Ya. Jadi aneh. Tapi kalau dikaitkan dengan yang 5 yang lain, ya, karena saya lihat kembali ke yang pertama tadi kan ada laporan ke TPUA tadi, ya di Baris Krim. Kalau memang diakui pasal 55 dan 56 KUHP itu bisa berkait dengan pasal 310 dan 311, berarti perkara itu semuanya harus SP3. Bukan dicicil kayak kredit motor gitu, bukan. Ya. Ini edukasi ya. Jadi saya katakan ini kan sejarah perjalanan penyidikan ke depan. Jadi sekali lagi SP3 itu sebenarnya juga bukan kepastian hukum. Jadi Pak Egy sama Pak Damari Lubis nanti kalau nanti belum dipenuhi RJ-nya secara lengkap, RJ kalau nggak salah pasal 79 ya Pak Roy ya, di 79 sampai 88 di KUHP ya, KUHP yang baru itu cukup berat minta maaf. Nah, sekarang yang minta maaf siapa nih? Pihak sana atau pihak sini yang minta maaf nih? Ya. Apa cukup salaman, mohon maaf lahir batin itu? Ya. Ya. Kedua, membayar ganti rugi. Nah, yang bayar ganti rugi siapa nih? Sana atau sini? Ini masih debat. Ya. Dan itu harus dilaksanakan semua. Gitu loh. Jadi saya baca kriterianya tidak bisa dikatakan oke, saya maafkan RJ SP3 beritahu jaksa sama hakim. Tidak semudah itu, ya. Nah, apabila sudah di SP3 6 bulan kemudian ada novum bukti baru dibuka pra peradilan, masih maju lagi karena kepastian hukumnya nanti ada di sidang pengadilan inkrah, nanti sudah sampai MA ada Pak Marwara sini, ya. Jadi sekali lagi ini yang saya sampaikan semuanya kepada warga masyarakat, ya, edukasi dalam penegakan hukum itu tidak seperti apa yang bisa kita di depan mata. Jadi sekali lagi intinya pasal 310 dan 311 KUHP, pencemaran nama baik dan fitnah, itu tidak bisa dituduhkan kepada secara berjamaah. Apa yang dikaitkan dengan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut, ya. Sehingga menurut saya juga ijazah palsu ini harus benar-benar clear dulu, nah, untuk bisa menentukan nanti masuk ke 310 atau 311 KUHP. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ugrasena dan juga Pak Marwar, karena narasumber kita juga sudah lengkap ya hari ini. Pak Asmi dan Mas Roy Suryo juga sudah hadir. Sehat Mas Roy? Kesini tadi naik mobil warna apa? Warna merah, nyopir sendiri di pompa bensin. Baik, ini Mas Roy ini sengaja duduk di tengah begitu ya, karena target sudah. Harus masuk target TO, jadi taruh di tengah. Baik, selanjutnya kita teruskan ya pemaparannya. Saya beri kesempatan ke Dr. Asmi, silakan. Ini kebetulan dosen saya juga ini. Baik, terima kasih teman-teman yang saya hormati, para senior. Banyak sekali beliau-beliau yang sudah menjadi narasumber karena memang waktu yang terus berpacu. Teman-teman yang juga mendukung kebenaran. Pandangan saya sekali lagi adalah pandangan objektif. Beberapa kali saya juga sudah memantulkan ide saya, terutama berkaitan tentang objektivitas penyidikan menjadi urgensi di awal dalam kasus ini.
Saudara-saudara sekalian, kalau kita berkaitan tentang hukum pidana itu ada 3 hal yang mau dilindungi. Satu, kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dalam hal ini si pelaku dan korban itu sendiri. Jadi ada titik keseimbangan yang itu akhirnya adil, yang pada akhirnya KUHP kita yang sekarang maupun KUHP itu nanti apabila berbenturan kepastian hukum, maka dipilihlah yang adil, keadilan yang mau digali. Karena keadilan itu kalau dalam Muslim dekat dengan takwa. Seharusnya orang-orang yang mencintai dan membelajar tentang hukum, tiket dia untuk dapat takwa itu lebih mudah. Tapi sering sekali orang yang belajar hukum malah liar daripada ketaatannya terhadap keilmuannya tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil suap ini kan sebenarnya kasus dokumen pejabat publik. Jadi sewaktu kita bicara tentang dokumen pejabat publik, jangan ini anggap ranah pribadi. Ini harus dipisahkan dulu. Jadi jangan meromantisasi yang lama, ada cerita pendukung, ada tidak pendukung, segala macam. Kita berpihak pada objektivitas dan kebenaran. Titiknya di situ dulu. Kalau kita tidak ada di situ akan sulit. Pada waktu kita sudah memilih jalur, karena sesuatu yang tidak ditata atau liar itu tidak baik. Tapi sesuatu yang tertata itu biasanya ditandai dengan transparansi. Sewaktu transparansi tidak ada, berarti akan menjadi sulit untuk berikutnya. Jadi kualitas pendidikan, karena kenapa kita bilang kualitas pendidikanlah yang menjadi pintu gerbang jaksa, ada hakim nanti berikutnya. Jadi gerbang utama masuknya perkara itu untuk kita lihat, ya pasti potretnya adalah di tingkat kepolisian. Dan ingat ya, polisi juga bukan dalam arti kata ansihnya, institusinya. Karena rakyat tanpa polisi nggak bisa, polisi tanpa rakyat juga nggak ada. Jadi ya saling koreksi. Kalau bahasa undang-undangnya itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau partisipasi ya dua arah, tidak bisa ada yang dominan, tidak ada yang mau menang-menangan. Itu yang memang diinginkan dalam koreksi, sehingga terjadilah koreksi, berbenah, dan mungkin reformasi yang akhirnya muncul. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam ini, maka apa yang paling penting? Ya alat bukti. Kalau alat buktinya tidak terang, karena memang di penyelidikan dan penyidikan itu, di penyelidikan itu kan masih dapat atau tidaknya. Saya mengilustrasikan dalam kelas, lampu ini masih bisa on off. Jadi fase penyelidikan itu masih dalam fase serangkaian tindakan untuk dapat atau tidaknya. Setelah itu naik dik. Dik itu berarti sudah ada upaya, dia udah dapat bukti dan menemukan tersangkanya. Masalahnya bukti yang sejak awal ini tarik-menarik, tidak ketemu. Bagaimana dia bisa menaikkan kepada penyidikan kalau kualitas pembuktiannya tadi belum clear? Belum clear dalam arti apa? Kalau KUHP bilang tidak terang. Lawan daripada tidak terang, gelap. Sesuatu yang gelap berarti ada sesuatu, Bung, yang tadi. Kenapa orang tidak mau terang-terangan? Orang Philip aja terus terang, itu lo kira? Philip aja motonya itu terus terang, transparansi. Karena berarti penyidikan sampai menyebutkan ada kata terang di situ. Untuk terang. Berarti kalau tidak terang, berarti kan akhirnya ada ganjalan, ada dialektika di tengah masyarakat. Si A asumsinya begini, si B asumsinya begini, kelompok B bilang begini. Berarti ini tidak terang. Sesuatu yang terang tidak akan ada. Karena dalam hukum itu dibilang gini, hal-hal yang sudah diketahui umum nggak perlu dibuktikan lagi. Itu kan clear, hukum itu sudah jago banget naik satu tingkat. Clear, ya solar, minyak tanah ya minyak tanah, kopi ya kopi, nggak mungkin air mineral menjadi kopi. Kira-kira kan gitu asumsi daripada sebuah pembuktian. Yes. Baik, sekarang saya mau naik dulu kepada konstitusi. Di konstitusi, di pasal 28, dinyatakan orang bisa berpendapat dan bisa berekspresi. Jadi kalau konstitusi kita bilang, kalau boleh ada, katakanlah orang boleh berekspresi, orang boleh berpendapat, tapi juga ada kewajiban hak asasi orang lain. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Namun begitu ada masalah, kalau si A bilang A, si B tetap dengan perbedaannya, tidak ada jalan lain dalam hukum, benturkan.
untuk kita lihat mana yang betul-betul berlian. Karena kalau nggak kita benturkan, kan tidak akan tahu peristiwa tersebut. Karena dia tetap ngotot untuk menyatakan saya dengan dalil ini, saya dengan dalil B ini. Jadi tidak bisa harus diketok dalam persidangan terang-terangan. Ini yang memang harus dilakukan supaya tahu bahan siapa yang benar-benar originalitas, bahan siapa yang memang berlian, bahan siapa yang memang katakanlah tidak ori, ini menjadi ketahuan. Jadi kalau kita kaitkan tadi berarti mempertanyakan keaslian ijazah pejabat publik, sekali lagi bukanlah serangan pribadi, melainkan bentuk partisipasi publik untuk menjaga kemurnian dan syarat konstitusi dan integritas jabatan publik. Ini clear dulu. Kalau kita tidak berangkat dari sini, ya akhirnya muncul kebencian antara kelompok A, kelompok B, dan segala macam, nggak selesai-selesai. Selanjutnya, saya ingin bilang, yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah bagian daripada kritik. Jadi, kritik terhadap pejabat publik atau yang berkaitan tentang kinerja, syarat jabatan, itu tidak termasuk dalam delik pidana atau pencemaran nama baik. Ini kita clear dulu, gitu loh. Karena yang dikritik adalah pejabat publiknya. Dia menggunakan surat itu untuk mendapatkan jabatan publik. Ini clear dulu. Jadi kita, sehingga Bapak Ibu kalaupun ada dialektika di tengah masyarakat, ini memang harus disampaikan. Kedua, selanjutnya di dalam hukum itu juga ada yang disebut dengan daya paksa. Ada serangan, ada pikiran, ada tekanan. Dalam hal ini apa yang mau kita munculkan? Karena kita itu manusia, punya moral, punya akal, punya hati, ada yang disebut dengan daya paksa moral. Betapa banyak ajaran-ajaran dalam kitab itu dimunculkan malah dihukum positifkan di dalam KUHP. Begitu juga lah ada daya moral kebenaran, ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman sepanjang ini nanti benar dan terbukti adanya, ini adalah bagian daripada daya paksa moral. Clear ya? Jadi ada alasan penghapusan nanti, kepentingan umum, ada kritik, menyampaikan pendapat, dan ada yang disebut dengan daya paksa moral yang akhirnya menjadi kewajiban moral menyatakan kebenaran. Sewaktu dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan, dalam hukum disebut alasan pemaaf. Apalagi kita bisa diskusi dulu Bapak Ibu. Saya di antara suara yang mau habis mencoba. Oke, biar kita diskusinya asik. Tidak ada diskusi lah. Oke. Kan tadi kita sepakat nih, kalau kita liar tidak enak. Betul nggak? Kita asiklah dulu, sejenak aja, biar dapat. Jadi Pak Asmi di mana? Nanti coba lihat dalam penjelasan pasal 433 ayat 2 Kitab Undang Hukum Pidana yang baru. Jadi itu dibilang kalau itu ada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dapat ditiadakan, dihapus, ditiadakan. Jika ada alasan pemaaf, salah satunya jika dilakukan demi kepentingan umum. Clear ya? Nanti monggo teman-teman bisa memformulasikan, teman-teman advokasi dan segala macam. Kedua, saya beranjak ke dalam notoir. Notoir itu digunakan di dalam pasal 235 ayat 2 KUHP. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti alat bukti sekarang itu berkembang. Kalau yang lama 5, sekarang jadi 8. Di kelas saya menyebutnya alat bukti itu menjadi kodenya 3K plus Facebook. Keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, P-nya pengamatan hakim, E-nya elektronik, bukti elektronik, S-nya surat, book-nya barang bukti, S segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Jadi ada S sekarang ini. Jadi daya juang di dalam persidangan itu kan ada adversial nanti antara lawyer dan jaksa nanti battle, tidak seperti KUHP yang lama. Jadi ada 8 nih, nanti tolong disimpan S-nya sama surat tadi, itu jadi penting.
Terus jika sudah, jadi kalau notoir tadi, jika sudah secara umum diketahui dan itu disebutkan, ya seharusnya tidak menjadi pencemaran nama baik dong. Orang sudah tahu, misalnya ya, produk katakanlah ijazah yang lagi didialektikakan itu memang tidak misalnya. Kalau itu yang disampaikan memang itu bukanlah barang katakanlah kopi, tapi dia tetap klaim adalah air mineral, ya tetap salah. Jadi teman-teman, jadi apa yang ingin saya sampaikan, ada imunitas kritik. Kan kalau kita jadi bayi ada diimunisasi, jadi di dalam hukum juga diberikan sejak zaman dulu. Belanda juga bilang, bukanlah pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, itu kita formulasikan di dalam obatnya, namanya imunitas kritik. Yang tadi untuk kepentingan umum, hak moral dan segala macam. Nah, sekarang tinggal teman-teman Mas Roy ini yang bisa untuk memformulasikan apakah ini benar-benar bagian daripada hal-hal pengecualian, hal-hal kepentingan umum yang tadi bisa menghilangkan sifat melawan hukumnya. Jika tidak, pasti ada jadi resiko dong, ya kan, terhadap sesuatu yang kita lakukan. Ada perbuatan, ada pertanggungjawaban, ada pemidanaan. Tidak ada perbuatan, tentu tidak ada itu yang namanya equal secara pidana, karena hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Benarnya, yang senyata-nyatanya, itu yang harus menjadi fokus perhatian teman-teman. Di mana yang bisa dapat dilihat Pak Asmi, nanti bisa dilihat menemukan kebenaran itu. Ini adalah kekuatan moral yang tidak bisa dihindari, itu bisa dipakai pasal 42 Kitab Undang Hukum Pidana yang sekarang. Terus kalau dikaitkan dengan KUHP yang baru, jika nanti sampai di persidangan, ada namanya sekarang itu pedoman pemidanaan. Di dalam pedoman pemidanaan itu, hakim mempertimbangkan motif dan tujuan ini, apakah tujuan daripada melaku ini, dan nilai yang hidup, ya, nilai hukum atau keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka kalau kita kaitkan, itu 58B dan huruf K KUHP. Nanti kaitkan dengan pasal 70 KUHP-nya. Jadi begini, korban tindak pidana yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut. Kalau korban itu yang mendorong terjadinya, ini kan lama-lama gara-gara tidak mau menunjukkan ijazah sejak awal. Jadi hakim melihat ini memang korban menginginkan. Seharusnya kalau ada kayak Pak Asrul Sani begitu dituduhkan atau diduga, keluarkan. Ini kenapa begitu lama? Jadi dalam pedoman pemidanaan ini sudah mempertimbangkan jika korban tindak pidana lah yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana ini. Nah, ini nanti menjadi pertimbangan hakim, termasuk daya paksa moral tadi. Karena dengan daya paksa moral ini apa yang mau dituju? Orang-orang atau katakanlah orang-orang yang hari ini punya beban moral untuk meluruskan apa sih keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi tanpa bosan, ini bukanlah kebencian personal, tapi dorongan hati nurani terhadap kebenaran ijazah yang digunakan as a president, bukan as a personal, ya, bukan as a personal. Kita tidak mau masuk karena orang secara personal, tapi as a president sebagai jabatan publik. Sehingga apakah ijazah yang dipergunakan presiden itu benar, nyata, clear, atau ada kebohongan publik atau tidak? Ini yang mau didorong dari proses yang panjang itu. Clear ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak dalam ranah. Sekarang kita masuk ke dalam kaitannya ke dalam alat bukti. Kalau itu adalah alat bukti surat, berarti itu haruslah alat bukti yang bisa real, diperlihatkan, dan itu harus dibuktikan sebaiknya dalam putusan pengadilan. Saya mendorong kalau memang bisa harus ada uji lab pembanding.
dan prosesnya dilakukan secara transparan. Itu yang harus didorong. Jadi tidak ada dominasi satu, karena kok ini nggak clear. Kalau ada alumni yang menyatakan si A dari sini, kan bisa di tracking nih, kawannya siapa, sahabatnya siapa, pembandingnya segala macam. Ini yang kira-kira harus kita sama. Kalau udah clear, ya terang. Jangan ragu-ragu untuk, wah ini di tengah-tengah ada peristiwa-peristiwa lain. Jadi wajib dihadirkan fisik aslinya di muka sidang. Tidak bisa fotokopi yang dilegalisir. Karena yang mau diuji adalah apa? Prosesnya, serat kertasnya, tintanya, tekanan stempelnya mungkin, dokumen pembanding sampelnya dengan mahasiswa teman seangkatannya dari fakultas yang sama, dekan yang sama. Ini yang harus dilihat. Jadi ada pembandingnya. Jadi di situ bisa dengan clear, dengan nyata. Mungkin ada ahli-ahli lain selain ahli pidana nanti ngelihat, oh ini fontnya sama nggak, desain blankonya sama atau tidak. Dan ini bagaimana? Ini jadi pengamatan hakim yang saya bilang. Kalau dulu kan hanya keyakinan hakim. Hari ini ada indikator objektif di dalam KUHP kita yang dinamakan dengan pengamatan hakim. Kalau dulu kan hakim tidak boleh menjatuhkan satu pidana melainkan dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sekarang pengamatan hakim. Nah ini menarik. Jadi pertempuran persidangan ini jika bergulir akan menarik perhatian masyarakat tentunya. Karena masing-masing pihak akan menunjukkan posisinya. Dan itu terungkap di dalam pasal 235 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Dan inilah yang menjadi perangkai kuat atas peristiwa benar atau ada tidak benarnya dalam peristiwa ini. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh dengan alasan hilang, rahasia pribadi lagi, tidak bawa atau keselip, karena ini akan menilai pembuktian. Bukti menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban jika pihak korban tidak kooperatif. Dia klaim, saya korban, tapi korban tidak mau menunjukkan di mana letak itu. Nah, jadi ini menjadi kegagalan pembuktian dari pihak korban dalam hal ini Pak Presiden Jokowi. Terus, jika hakim, karena tadi ada pengamatan hakim, jadi kalau hakimnya ragu-ragu, in dubio pro reo itu yang kita kenal, dalam keraguan-raguan pasti harus dipilih yang menguntungkan orang yang lagi di sidang. Kalau nanti ini tidak bisa nyata-nyata dan clear. Ini yang menjadi catatan oleh teman-teman yang lagi berjuang, dan hakim biasanya cenderung entah itu onslaught, entah itu dibebaskan. Kira-kira yang menjadi pertimbangan. Sekarang kita tadi bahas sedikit, ini mungkin ya di terakhir, kalau RJ dikaitkan tadi adalah akhirnya mencabut laporan, atau tadi adalah ada SP3, gugurlah kewenangan negara menuntut. Pasti polisi wajib menghentikan kasus demi hukum karena pelapor sudah cabut. Namun seharusnya ada penyimbangan. RJ itu orang sudah clear, lapang, lego, dan secara transparan. Karena tidak hanya teman-teman yang kemarin sowan saja, seharusnya kan clear persoalannya secara utuh, karena ini saling satu rangkaian menurut saya. Tidak fair dong satu gerombolan dalam kereta tiba-tiba di-cut aja satu gerbongnya yang harus berjalan, sehingga apa yang terjadi? Ada residu masalah yang tidak tuntas. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran materi tidak. Jadi mundur ke belakang, uji forensik yang berbanding jadi batal, tidak bisa lagi melihat ijazah melalui di pengadilan. Jadi status ijazahnya ini nanti seperti status quo aja, karena nggak clear. Kecuali RJ kemarin saya sepakat sama-sama clear, para pihak saling memulihkan, para pihak secara transparansi dan terbuka, itu bisa diterima. Kalau ini ada PR lagi, ada residu masalah yang tersisa. Kita sudah tahu lah, gunung sudah meletus tetap ada lahar dingin kok. Bukan berarti setelah meletus itu selesai.
Lahar dingin itu juga kadang menakutkan, mencemaskan, dan ini bisa menjadi lahan dalam tanda petik mainan bagi orang yang hidup di area itu. Dia suka sesuatu yang liar, jadi mainan terus, karena ada orang yang tipenya suka hati yang sepi itu ya sukanya ribut-ribut begitu. Nah, makanya kita bilang supaya tidak ada residu masalah seharusnya tuntas. Tentu ada dua, bagi yang pro begini, bagi yang pengkritik mungkin ada cara-cara yang mereka hadapin. Jadi SP3 ini belum menyelesaikan secara tuntas dan tidak bisa membuktikan objek ijazah itu secara clear kalau SP3-nya dipotong kompas seperti ini. Ini mungkin catatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saja. Ya, itu tadi ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Azmi. Sudah dijelaskan ya berbagai kelemahan dari kasus ijazah palsu ini ya. Dan kalau ditarik garis yang paling utama kelemahannya adalah karena di hukum itu kan ada azas kepastian hukum yang paling utama. Nah itu yang nggak ada di ijazah palsu ya. Tidak ada kepastian begitu ya. Tadi tidak disampaikan bagaimana bisa naik ke penyidikan sementara belum dipastikan begitu ijazahnya ini asli apa enggak gitu loh, alat buktinya apa begitu ya. Karena kepastian hukum yang utama, bisa dikatakan kalau di hukum itu kepastiannya itu harus seperti yang itu loh. Sekarang 1 tambah 1 berapa? Nah, 8 kali 8? Nah gitu. Ibu kota Indonesia. Nah itu nggak pasti, itu nggak boleh seperti itu, harus pasti ya.